Sinar cahaya seperti kilat meluncur keluar dari kotak tulang. Dalam sekejap mata, cahaya itu sampai ke pegunungan yang berada di luar kota. Xiaoyan mengaktifkan sayap tulangnya dengan kekuatan maksimum, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang menakutkan. Dia tidak berpikir bahwa orang tua yang tampak muda itu akan menyerah begitu saja. Dia telah melakukan perjalanan melalui pegunungan yang dalam dan hutan tua selama periode waktu ini. Tidak mungkin untuk menemukannya. Beberapa keraguan muncul di hati Xiaoyan. Wilayah utara ini sangat luas. Tidak mungkin orang ini menemukannya tanpa alasan. Terlihat jelas bahwa orang ini sudah mengetahui posisinya. Mungkinkah dia telah ditemukan oleh mata-mata ketika memasuki kota kemarin? Padahal tempat ini sudah di luar wilayah mereka. Tidak mungkin bagi mata-mata pavilion petir angin untuk menyampaikan informasi kembali dalam sehari. Xiaoyan tanpa sadar merasakan bahaya. Orang itu mungkin tampak biasa, tapi dia benar-benar memberi Xiaoyan perasaan berbahaya. Perasaan semacam ini jarang dirasakan Xiaoyan pada siapapun kecuali tetua Qianbai dan hantu iblis tanah tua. Kekuatan orang tua ini setidaknya adalah dari bintang 8 dosong. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan Tianhuo Zunjie, akan sulit untuk menghadapinya secara langsung, kecuali menggunakan api teratai pemusnahan. Hampir 10 menit lebih Xiaoyan terbang. Alisnya terjalin lebih erat ketika dia melihat tidak ada yang mengejarnya. Aku telah mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara. Tubuh Xiaoyan menegang. Segera matanya terkunci di puncak gunung di depannya. Terlihat Fei Tian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Kecepatan orang tua ini benar-benar menakutkan. Xiaoyan menghirup udara sejuk. Ekspresinya menjadi serius. Fei Tian tersenyum. Dia lalu berkata kepada Xiaoyan, Anda telah memilih target yang salah jika ingin bersaing dalam hal kecepatan. Xiaoyan memandang sekelilingnya tanpa meninggalkan jejak, mencari jalan untuk melarikan diri. Serahkan tubuh 3.000 ilusi petir. Walaupun Anda sudah mengumpulkan keempat gulungan tersebut, tetapi masih tidak mungkin bagi Anda untuk mempraktikannya. Karenanya, sia-sia meninggalkannya padamu. Fei Tian berbicara dengan suara samar. Mata Xiaoyan menyipit saat dia mendengar perkataan Fei Tian. Dia perlahan bertanya, apakah akan mengizinkannya pergi jika mengembalikan tubuh 3.000 ilusi petir? Fei Tian hanya tersenyum ketika mendengar ini. Dia dengan lembut melangkah maju dan tubuhnya muncul 100 meter dari Xiaoyan. Dia tertawa, kemudian berkata dia juga tertarik dengan metode Qi yang dapat menggabungkan api surgawi. Mungkin akan membiarkanmu pergi jika menyerahkannya. Ekspresi Xiaoyan benar-benar berubah suram mendengar kata-kata ini. Mantra api adalah dukungan terbesarnya. Alasan dia bisa mencapai level ini sebagian besar karena mantra api. Jika orang ini ingin merebut darinya, itu sama saja dengan mengambil nyawanya. Fei Tian tidak peduli saat melihat ekspresi suram Xiaoyan. Tatapannya perlahan melayang ke tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya berhenti di cincin penyimpanan putih salju di jarinya. Dia berkata, kamu memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat di tubuhmu. Bisa secara samar merasakan keberadaannya. Sayangnya, tubuh spiritual pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual. Jika dia lebih dari sekedar tubuh spiritual, mungkin harus mundur hari ini. Sayangnya, kata-kata yang arogan. Jika aku yang tua berada dalam tubuh yang sebenarnya, apakah dia berani berdiri di depanku sekarang? Cincin putih salju itu bergetar sedikit dan Tianhuo Zunjie perlahan bangkit. Dia menatap Fei Tian di depannya dan dengan dingin tertawa. Ekspresi Fei Tian berubah sedikit. Tatapannya perlahan menyapu Tianhuo Zunjie. Orang ini sudah bisa mencapai tingkat seperti itu hanya dengan menjadi tubuh spiritual. Orang ini pasti adalah ahli pamungkas kelas Dozun ketika dia masih hidup. Terlepas dari betapa hebatnya Anda ketika masih hidup, di episode ini Anda hanyalah tubuh spiritual. Rasa dingin bertahap juga muncul di suara Fei Tian. Xiaoyan, selama kau menyerahkan tubuh 3.000 ilusi petir dan metode Qi yang kau latih, aku akan mengizinkanmu pergi. Tubuh spiritual ini tidak dapat melindungi hidup Anda. Seorang Dozong bintang 8 juga berani bertindak begitu sombong di depan saya. Tianhuo Zunjie dengan marah berkata. Dia menoleh ke Xiaoyan dan berbisik, pergi dulu, aku akan memblokirnya. Xiaoyan kaget mendengar kata-kata ini. Meskipun dia benar-benar tidak menyukai iblis tua Fei Tian itu, dia tahu bahwa apa yang dikatakan itu benar. Tianhuo Zunjie memiliki kekuatan mirip dengan Fei Tian. Dia dirugikan karena dia adalah tubuh spiritual. Jika bertarung, peluang kemenangan Tianhuo Zunjie sangat tipis. Tenang, aku tahu batasanku, hanya akan memblokirnya untuk sementara. Cincin itu memiliki jejak spiritualku. Saya punya metode sendiri untuk mengatasinya. Tianhuo Zunjie menyadari kekhawatiran di hati Xiaoyan. Xiaoyan berhenti ragu-ragu, membuka sayap tulangnya.
dan mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga, berubah menjadi seberkas cahaya meluncur ke arah lain. Fei Tian melihat Xiaoyan melarikan diri, baru saja akan mengejar. Ruang di sekitarnya terdistorsi. Sosok yang agak ilusi Tian Huo Junjie perlahan muncul di depan Fei Tian. Dia mengepalkan tangannya dan pedang panjang yang diaglomerasi dari kekuatan spiritual muncul. Terlepas dari bagaimana Anda memblokir saya, dia pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari telapak tangan saya. Fei Tian dengan dingin tertawa. Tubuhnya berguncang dan kilatan-kilat yang terang melonjak dari dirinya. Mengikuti kemunculan kilatan petir, awan di langit di atas secara bertahap menjadi gelap. Petir seperti ular perak samar-samar mengalir di dalamnya. Iblis tua ini sebenarnya telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan doki miliknya untuk berkomunikasi dengan energi alam. Fei Tian mengulurkan tangan. Kilatan petir menyala dan tombak panjang yang diaglomerasi dari petir muncul. Tubuh tombak itu bergetar seiring dengan ruang itu sendiri. Tian Huo Junjie tidak takut meski melihat skill kuat Fei Tian ini. Dia tertawa terbahak-bahak saat kekuatan spiritualnya yang agung meluas. Tubuhnya bergerak dan pedang panjang spiritual menembus ke depan sambil membentuk banyak riak spiritual. Fei Tian tertawa menghadapi serangan Tian Huo Junjie. Tombak petir di tangannya membawa petir doki yang tak tertandingi yang mengeluarkan suara gemuruh berulang-ulang. Diayunkan dengan keras. Suara dentang dari tabrakan bergema di seluruh langit. Gelombang sonik dari pertempuran membuat beberapa binatang ajaib yang lebih lemah di pegunungan merasakan retakan di kepala mereka sebelum meledak. Kekuatan yang dipertukarkan antara keduanya sebenarnya sangat menakutkan. Sementara itu, Xiaoyan terus bergegas ke depan seperti seberkas cahaya. Dia juga merasakan perubahan di langit jauh di belakangnya. Tian Huo Junjie telah berusaha keras untuk memberinya waktu. Berbalik akan menjadi keputusan yang paling bodoh. Dia akan mengingat dendam hari ini dan pasti akan membayarnya di masa depan. Niat jelek bergejolak di hati Xiaoyan, namun kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Terbang melintasi langit, langsung menghilang di tepi pegunungan. Penerbangan ini berlanjut selama hampir 20 menit ketika ruang di depan Xiaoyan menjadi terdistorsi. Segera kekuatan spiritual keluar. Tian Huo Junjie muncul. Sosoknya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Tian Huo Junjie mendesak Xiaoyan untuk cepat pergi. Teleportasi sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh elit Dozun. Jika belum mencapai tingkat Dozun, akan kesulitan menggunakannya. Kecepatan orang itu sangat menakutkan. Sepertinya dia akan menyusul dalam waktu singkat. Xiaoyan mengangguk. Baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Dia berbicara dengan suara serius. Ada yang tidak beres. Orang tua itu telah mengunci lokasi. Sepertinya memiliki sesuatu yang mengarahkannya ke lokasi kita. Mendengar ini, Tian Huo Junjie juga mengangguk sambil berpikir keras. Tidak heran orang itu berani mengatakan bahwa Xiaoyan tidak akan bisa melarikan diri darinya. Saya yakin tubuh saya tidak memiliki segel pelacak. Namun dia masih mengetahuinya. Itu pasti ada hal lain. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan 4 gulungan berwarna perak muncul. Tatapannya menatap tajam ke gulungan itu sebelum melemparkannya dengan kasar ke 4 arah berbeda. Bajingan tua, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengejar sekarang. Ruang di atas pegunungan berfluktuasi. Segera setelah itu, sosok perlahan muncul. Ekspresi Fei Tian tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa benang perasaan spiritual telah terpecah menjadi 4. Masing-masing terbang ke arah yang berbeda. Senyum di wajah Fei Tian perlahan berubah suram. Alasan dia bisa secara akurat tahu lokasi Xiaoyan karena dia mengandalkan jejak khusus dalam keempat gulungan itu. Tak disangka ditemukan oleh Xiaoyan. Tatapan Fei Tian suram. Dia menatap ke kejauhan di depannya. Dia tahu bahwa Xiaoyan melarikan diri ke arah itu. Jika terus mengejar, kemungkinan keempat tubuh 3000 ilusi petir itu akan jatuh ke tangan orang lain lagi. Fei Tian dengan lembut menghembuskan nafas. Dia berbicara dengan suara yang padat. Bocah, jika berpikir bahwa Anda dapat mengusirku dengan trik sederhana seperti itu, Anda benar-benar meremehkan ketua ini. Segel tangan Fei Tian tiba-tiba bergerak ketika kata-katanya terdengar. Segel luar biasa yang menyilaukan dibentuk. Dia dengan dingin berteriak. 3000 tubuh ilusi petir muncul. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba melonjak dari tubuh Fei Tian setelah teriakannya terdengar. Fluktuasi aneh terjadi. Menggumpal menjadi avatar yang sama dengan Fei Tian. Hal yang paling mengejutkan adalah aura avatar ini juga sangat kuat. Meskipun lebih rendah dari Fei Tian yang sebenarnya, itu juga merupakan elit Dozong yang jauh melebihi kekuatan 4 sesepuh agung dari pavilion petir angin. Sayangnya, tubuh 3000 ilusi petirku belum mencapai penguasaan penuh.
Terlepas dari betapa liciknya orang itu, dia akan kesulitan melarikan diri hidup-hidup. Fei Tian melihat avatar di sampingnya dan menggelengkan kepalanya. Dia memerintahkan, "Pergi mengejar bocah itu. Aku akan mengejar gulungan-gulungan itu. Tidak perlu melawan mereka secara langsung. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menundanya." Avatar Fei Tian tersenyum tipis. Ekspresinya sama persis dengan tubuh aslinya. Apalagi, mata putihnya dipenuhi dengan kecerdasan. Itu benar-benar berbeda dari kekosongan yang dimiliki avatar lain. Tampaknya tubuh 3000 ilusi petir ini memiliki kedalaman tertentu. Itu memang layak untuk keterampilan Do misterius yang sebanding dengan metode Ki kelas Tian. Fei Tian mengangguk. Dia berhenti berbicara lalu berbalik. Ruang bergetar dan tubuhnya perlahan menghilang. Setelah hilangnya tubuh Fei Tian, avatar itu juga menoleh dan mengarahkan pandangannya ke arah Xiaoyan melarikan diri. Tubuhnya mengeluarkan ledakan dan berubah menjadi ketiadaan. Sinar cahaya melintas di langit yang benar-benar cerah, sementara suara samar guntur dipancarkan darinya. Aura Fei Tian secara bertahap menghilang. Sepertinya dia pergi untuk mengejar keempat gulungan itu. Xiaoyan melirik ke belakang. Dia menghela nafas lega, meskipun sayang untuk itu. Untungnya dia sudah mengingat semua konten di pikirannya. Auranya memang menuju ke arah lain. Sepertinya kita telah melepaskannya. Hati-hati, kata-kata Tian Huo Junjie baru saja terdengar. Lalu suaranya tiba-tiba berubah. Segera, kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari cincin dan dengan keras menghantam ruang kosong. Ruang kosong di mana kekuatan spiritual bertabrakan segera berfluktuasi. Ruang menjadi terdistorsi dan sosok dengan kilat samar yang tersisa di atasnya perlahan muncul. Itu mengejutkan Fei Tian. Ekspresi Xiaoyan juga tiba-tiba berubah. Sosoknya langsung mundur. Dia tidak pernah berharap orang ini benar-benar mengejar. "Aku yang tua mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa lepas dari tanganku." Mata Fei Tian sedingin es. Dia menatap Xiaoyan saat dia perlahan berbicara. Xiaoyan mengepalkan tinjunya sedikit dan tersenyum dingin. "Sepertinya kamu tidak menginginkan gulungan 3000 tubuh ilusi petir." Fei Tian hanya tersenyum ketika mendengar ini. Senyumannya mengandung sedikit ejekan. "Gulungan akan kembali dan kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Ada yang salah. Aura orang ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia paling banyak adalah bintang 6 Dozong." Tian Huo Junjie tiba-tiba muncul. Dia mengerutkan kening, menatap Fei Tian, dan berbicara dengan suara serius. Mata Xiaoyan menyipit. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya sebelum dia tanpa sadar berteriak, 3000 tubuh ilusi petir. Dia hanyalah avatar Fei Tian. Sepertinya Anda memiliki pemahaman tentang tubuh 3000 ilusi petir. Fei Tian tertawa. Dia menunda waktu. Tubuh asli Fei Tian pasti pergi untuk mengejar gulungan itu. Begitu tubuh sebenarnya tiba, kita tidak akan bisa melarikan diri. Xiaoyan buru-buru berkata. Tian Huo Junjie di sampingnya bergegas keluar. Kekuatan spiritual melonjak dan mengguncang seluruh ruang sampai berfluktuasi. Fei Tian hanya tertawa melihat Tian Huo Junjie bergegas mendekat. Cahaya petir di tubuhnya mengalir dan kilat yang sangat besar berkedip di telapak tangannya. Tubuhnya bergerak dan juga menyerang, bertabrakan keras dengan tubuh spiritual. Gelombang energi yang sangat besar dan raungan menggelegar yang keras segera bergema di atas pegunungan. Xiaoyan buru-buru mundur sambil melihat kedua orang itu terlibat dalam pertarungan. Tatapannya menatap tajam ke lingkaran pertempuran. Meskipun kekuatan Tian Huo Junjie mirip dengan tubuh asli Fei Tian, avatar ini jelas bukan tandingannya. Setelah pertukaran singkat, avatar Fei Tian telah dirugikan. Ini membuat hati Xiaoyan menjadi semakin cemas. Dia tahu bahwa dengan kecepatan Fei Tian, hanya butuh beberapa waktu untuk mengejar gulungan itu. Begitu dia mendapatkan gulungan itu, dia akan datang ke sini. Sepertinya akan sulit untuk melarikan diri. Yao tua, lebih cepat. Niat avatar ini jelas untuk menahan kita. Xiaoyan berteriak. Tian Huo Junjie mengangguk, tubuhnya bergetar dan menghilang. Dia bergegas keluar dari ruang di belakang avatar Fei Tian. Telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual melonjak tanpa ampun membekas di belakang avatar Fei Tian. Suara teredam rendah muncul dan kilat dengan cepat mengalir di atas avatar Fei Tian. Cahaya kilat meredup, menampakkan tubuh yang agak ilusi. Mata Xiaoyan segera menyusut melihat sosok ilusi di bawah cahaya petir. Energi yang merembes keluar dari cahaya petir redup adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Itu jelas kekuatan spiritual yang berfluktuasi. Avatar ini diaglomerasi dari rohnya. Pikiran ini terlintas dalam hati Xiaoyan. Tatapannya menyapu langit di belakangnya. Dia tiba-tiba berteriak, "Yao tua, pinjamkan aku kekuatanmu." Tian Huo Junjie terkejut mendengar teriakan Xiaoyan. Dia dengan cepat mundur. Tubuh ilusinya bergetar dan bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan.
Dengan penggabungan Tianhuo Junjie, aura Xiaoyan tampak seperti gunung yang muncul dari dataran datar. Ekspresinya dingin. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan api jatuh hati yang tak terlihat segera melonjak ke segala arah. Dia menjentikan jarinya dan nyala api mengeluarkan suara raungan rendah sebelum berubah menjadi beberapa ular piton api besar yang berputar dan melesat. Tubuh Fei Tian segera berteriak kaget melihat nyala api yang tak terlihat. Ketakutan melintas di matanya. Dengan pengalamannya, dia sadar bahwa api jatuh hati dapat membakar dan melukai roh. Itu dikenal sebagai musuh roh. Kamu ingin melarikan diri. Xiaoyan tertawa melihat ini. Setelah meminjam kekuatan spiritual Tianhuo Junjie, kekuatan Xiaoyan sudah tidak lebih lemah dari avatar Fei Tian. Segel yang dia bentuk berubah dan kecepatan ular api melonjak. Dengan kejam menabrak tubuh Fei Tian. Kilat yang menutupi tubuhnya segera lenyap. Sebelum dia bisa mundur, ular piton api yang tak terlihat dengan cepat mengejar dan sekali lagi bertabrakan dengan kejam. Setelah kehilangan perlindungan dari cahaya petir, avatar Fei Tian akhirnya bertabrakan dengan api jatuh hati. Segera, dia mengeluarkan teriakan yang menyedihkan dan avatar itu dengan cepat menjadi jauh lebih pucat. Xiaoyan tidak melepaskan kesempatan ini untuk mengalahkan Fei Tian ketika dia jatuh. Beberapa ular piton api ditembakkan dan menabrak avatar Fei Tian lagi, mengirimnya kembali beberapa ratus meter. Ketika piton api terakhir meledak di tubuh Fei Tian, sosok Xiaoyan juga lenyap. Kali berikutnya dia muncul. Xiaoyan sudah berada di depan avatar ilusi Fei Tian. Dia dengan dingin tertawa. Sudah berakhir. Suara Xiaoyan terdengar saat tinjunya yang dibungkus dengan api jatuh hati yang padat. Dengan keras menyerang, itu menembus dada avatar Fei Tian. Sosok Fei Tian dengan cepat menjadi ilusi di bawah panggangan api jatuh hati. Xiaoyan tanpa ekspresi, tangannya dikencangkan dan avatar Fei Tian tiba-tiba meledak, berubah menjadi cahaya ilusi yang tersembar. Xiaoyan sepertinya mengerti sesuatu setelah melihat titik cahaya yang tersembar. Dia mengulurkan tangan dan energi tak terlihat keluar dari titik cahaya. Energi ini ditarik ke tangan Xiaoyan. Energi tak terlihat itu berubah menjadi informasi yang memasuki telapak tangannya dan menyerang pikirannya. Dengan masuknya informasi ini, kata-kata petir di benak Xiaoyan yang sulit diurai segera memancarkan cahaya yang intens. Dan metode pelatihan lengkap perlahan muncul. Xiaoyan menatap metode pelatihan lengkap yang muncul ini. Jantungnya berdebar kencang. Tidak disangka bahwa dia secara tidak sengaja mendapatkan kunci untuk membuka tubuh 3000 ilusi petir dari avatar Fei Tian. Orang tua, terima kasih atas hadiahmu. Akan membalas budi ini di masa depan. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak di langit. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan sangat cepat menghilang ke cakrawala. Ruang itu beriak sedikit beberapa menit setelah Xiaoyan menghilang. Fei Tian asli yang tampak ganas perlahan muncul. Tatapannya menyapu sekelilingnya. Dia benar-benar kehilangan aura Xiaoyan. Segera, raungan amarahnya bergema di atas hutan pegunungan. Anak nakal, aku akan mengambil nyawamu ketika kita bertemu lagi. Bersambung.